Salam saudara, puji Tuhan akhirnya kita sampai pada tema atau hal yang terakhir dalam tema keluarga ini. Sebenarnya saya sama sekali tidak menduga bahwa saya bisa menyelesaikan tema tentang keluarga ini. Karena sekali lagi dengan kemampuan saya secara logika saya sama sekali tidak mampu untuk membicarakan atau menyampaikan tentang keluarga ini. Saya berharap tema keluarga ini dapat memberkati saudara-saudara yang sudah berkeluarga maupun saudara yang baru calon keluarga atau belum menikah, saudara. Ini adalah hal terakhir, mungkin hal yang menurut saya juga penting karena hal ini adalah sedikit tip yang akan saya bagikan bagi saudara yang belum menikah untuk mencari pasangan hidup yang benar, sehingga ketika saudara mengarungi bahtera keluarga, saudara dapat mengarunginya dengan baik, karena ketika memilih pasangan, saudara memilih pasangan dengan benar. Hal memilih pasangan ini merupakan hal yang harus kita perhatikan, saudara. Jangan sampai kesalahan terjadi ketika kita memilih pasangan, sehingga ketika kita menikah dan berkeluarga terjadi banyak masalah yang tidak kita inginkan. Mungkin banyak sekali hal-hal tentang memilih pasangan yang harus kita pertimbangkan beberapa faktor, tetapi karena terlalu banyak mungkin saya hanya bagikan beberapa saja yang saya tahu. Yang pertama, saudara, carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Mungkin hal pertama ini, carilah pasangan yang takut akan Tuhan, terlalu umum, saudara. Jadi bagaimana pasangan yang takut akan Tuhan? Pasangan yang takut akan Tuhan adalah pasangan yang bisa membawa kerohanian kita semakin bertumbuh. Hati kita semakin dekat kepada Tuhan. Kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan pasangan yang malah membawa hidup kita menjadi tidak karuan. Pasangan yang membawa hidup kita jauh dari Tuhan. Pasangan yang membawa hidup kita malah melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu bukan pasangan yang takut akan Tuhan. Jadi, carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Yaitu pasangan yang membawa rohani kita, membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Hal-hal yang positif, saudara. Sehingga pasangan itu dapat membantu kita berkembang menjadi lebih peka kepada Tuhan, lebih taat kepada Tuhan. Itu yang paling penting dulu, saudara. Karena jika pasangan saudara bukan pasangan yang membawa hidup Anda lebih dekat kepada Tuhan, tetapi malah membawa hidup saudara menjauh kepada Tuhan, itu sangat berbahaya. Apalagi yang mengajak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan Tuhan. Itu sangat berbahaya. Ketika setelah menikah atau berkeluarga, maka pasangan itu juga tidak akan bisa membawa kehidupan kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Ingat, saudara, hidup di dunia itu bukan selamanya. Kalau kita hidup di dunia ini hanya mencari kesenangan saja, mencari pasangan yang sesuai dengan hati kita saja, tetapi tidak takut kepada Tuhan, tidak menjadi lebih baik sehingga membawa kita untuk hidup kekal selanjutnya, itu sangat berbahaya. Jadi carilah pasangan yang membawa atau membuat kita bertumbuh, kerohanian kita semakin baik, semakin dekat kepada Tuhan. Itu pasangan yang takut akan Tuhan. Yang kedua, benar-benar kenali pasangan saudara. Ini
ini juga faktor yang penting. Saya punya sebuah cerita. Sebelum saya bertobat dan lahir baru, saya itu seorang yang penjahat, seorang yang liar, saudara. Jadi jangan bicara kejahatan dengan saya sudah muak dengan kejahatan saya sendiri, saudara. Jadi saya punya teman, saudara. Punya teman ini, dia baru pacaran dengan seseorang. Kebetulan dia juga belum Kristen, saudara. Waktu itu saya juga belum Kristen. Jadi sama, saudara. Saya belum lahir baru, belum kenal Tuhan, saudara. Kemudian dia itu sama seperti saya. Dia suka merokok juga, suka minum juga, saudara. Waktu itu saya memang sebelum lahir baru hidup saya liar, sudah saya katakan sebelumnya. Jadi teman saya ini juga, saudara, dia suka merokok, suka minum minuman keras gitu, saudara ya. Kemudian dia punya pacar, saudara. Suatu hari saya diajak teman saya itu ke rumah pacarnya, ceweknya gitu, saudara. Ketika di ceweknya, dia bilang sama saya titip rokok ya gitu. Loh kenapa? Saya tanya seperti itu sama teman saya. Loh tahu pacar saya itu saya tidak merokok. Saya tanya lagi, loh berarti nggak tahu kalau kamu suka minum juga. Lu nggak tahu, dia bilang gitu. Itu sangat berbahaya, saudara. Akhirnya pacar teman saya itu menikah dengan pacarnya. Setelah menikah, pacarnya shock, saudara. Karena baru tahu setelah menikah bahwa ternyata pacar yang selama ini pikirannya baik, alim gitu, saudara. Ternyata perokok, suka minum, saudara. Itu sangat berbahaya, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Hati-hati dengan pasangan saudara. Benar-benar kenali pasangan saudara sebelum menikah. Pasangan yang kelihatannya baik saja, itu belum tentu dia baik, saudara. Ingat, dulu saya pernah katakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Manusia semuanya punya kekurangan. Kita harus kenali kekurangan pasangan kita. Kalau kita nggak bisa kenali kekurangan pasangan kita, itu sangat berbahaya. Karena semua orang pasti punya kekurangan. Jangan bicara tentang kebaikan atau kelebihan. Karena semua orang pasti bisa menerima kelebihan. Tetapi kita harus tahu kekurangan pasangan kita. Apakah kita bisa menerima kekurangannya? Itu yang paling penting. Jangan sampai Anda tertipu pasangan saudara yang kelihatannya baik, cantik, atau tampan, saudara. Kelakuannya sopan, tapi tidak tahu di belakangnya. Kenali apa kebiasaan buruknya, apa kekurangannya, cari, saudara. Bukan kita mencari-cari kejelekan orang, bukan. Tapi apakah kita nanti bisa menerima kekurangan pasangan kita ketika kita sudah menikah. Itu yang paling penting. Jadi kenali, saudara. Kenali pasangan kita. Setelah kita mengenali itu, saudara, kemudian kita harus tanamkan dalam hati kita hal yang ketiga, yaitu jangan takut kehilangan orang yang tidak mencintai kita. Begini, saudara, saya pernah di yang sharing keluarga yang beberapa saya lupa, saudara, bahwa ada orang yang pergi meninggalkan orang istri atau suaminya selingkuh, kemudian pulang, kemudian selingkuh lagi gitu, saudara. Itu orang itu tidak mencintai kita, berarti kan gitu, saudara. Tetapi karena hukum nikah, maka kita harus mengampuni. Walau berat harus kita ampuni. Tetapi sebenarnya hal itu bisa kita cegah pada saat kita masih pacaran, saudara, masih pengenalan dengan pasangan kita. Jadi jika ada pasangan yang selingkuh, masih pacaran aja pas selingkuh, iya tuh, saudara, itu biar dia meninggalkan kita, jadi kita pegang. Biar jangan takut kehilangan pasangan yang tidak mencintai kita.
Saya pernah menulis status, saudara. Itu apa? Siapa yang rugi sebenarnya kalau ada pasangan kita pacaran meninggalkan kita? Siapa yang rugi? Ya rugi kan dia, saudara. Dia kehilangan orang yang mencintai. Iya tuh, saudara. Itu biar dia meninggalkan kita, jangan kita pegang. Biar jangan takut kehilangan pasangan yang tidak mencintai kita. Saya pernah menulis status, saudara. Itu apa? Siapa yang rugi sebenarnya kalau ada pasangan kita pacaran meninggalkan kita? Siapa yang rugi? Ya rugi kan dia, saudara. Dia kehilangan orang yang mencintai dia. Karena kita mencintai dia. Tetapi kita kehilangan orang yang tidak mencintai kita. Buat apa? Kalau dia memang mengendaki meninggalkan kita, ya terserah saja. Mumpung belum menikah. Betul. Berarti dia tidak mencintai kita. Kita tidak rugi kehilangan orang yang tidak mencintai kita. Tetapi dia yang rugi. Karena dia kehilangan orang yang mencintainya. Lebih baik sebelum menikah daripada setelah menikah. Betul. Dia. Karena kita mencintai dia. Tetapi kita kehilangan orang yang tidak mencintai kita. Buat apa? Kalau dia memang mengendaki meninggalkan kita, ya terserah saja. Mumpung belum menikah. Betul. Berarti dia tidak mencintai kita. Kita tidak rugi kehilangan orang yang tidak mencintai kita. Tetapi dia yang rugi. Karena dia kehilangan orang yang mencintainya. Lebih baik sebelum menikah daripada setelah menikah. Betul. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang jangan-jangan kita terus berlarut-larut sedih kalau kita diputusin oleh pacar kita, diputuskan oleh pasangan kita, jangan sedih, saudara. Belum tentu kok kita dapat yang lebih jelek dari dia. Mungkin Tuhan mau memberi kita yang lebih baik, yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, lebih cakep gitu, saudara, lebih cantik gitu. Belum tentu kan, kita belum tahu kan. Dia akan meninggalkan hal-hal yang jelek ketika pada saat pacaran, bukan nanti setelah menikah. Oh, pacar saya itu sekarang belum seiman kok dengan saya, gitu misalnya, saudara ya. Tapi nanti saya akan bawa dia setelah menikah menjadi seiman. Oh, tidak mungkin, saudara. Itu mimpi di siang bolong. Malah bisa-bisa saudara yang diajak ke keyakinan mereka, keyakinan dia. Jadi jangan pernah berharap saya akan merubah pasangan saya setelah menikah. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kalau benar-benar mau dirubah mereka akan berubah pada saat pacaran, bukan setelah menikah. Jadi jangan pernah berpikiran sifat-sifat jeleknya akan berubah setelah menikah. Tidak bisa, saudara. Itu mimpi di siang bolong. Karena setelah menikah, malah dia merasakan hal-hal yang berat. Sehingga dia akan, ketika orang itu sadar bahwa menikah itu sesuatu bukan yang mudah, saudara, dia malah akan kembali ke sifat-sifatnya yang jelek itu, akan semakin kuat malah. Orang yang suka minum ketika belum menikah, ketika menikah dia ada pelarian, dia malah lari ke minumannya gitu. Ke minuman kelasnya gitu, saudara. Bukannya berubah, malah tambah lebih baik, bukan, saudara. Oleh karena itu, jangan pernah berharap merubah pasangan setelah menikah. Apalagi iman, saudara. Yang belum percaya Tuhan Yesus, jangan. Jangan-jangan Anda sendiri nanti yang dibawa ke keyakinan mereka. Jadi jangan pernah berharap saya akan merubah pasangan saya setelah menikah. Tidak bisa. Rubahlah dahulu pada saat pacaran dan yakinkan bahwa dia benar-benar berubah. Gitu, saudara. Uji dengan waktu.